tapi masa depan terletak di tangan dari Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru mendidik para murid dengan baik, maka masa depan bangsa kita akan lebih terjamin. Ya, jadi di kesempatan ini kita mempunyai juga waktu untuk belajar tentang suatu topik yang hari ini menjadi perbincangan, ya, menjadi suatu topik yang sangat hangat, yaitu tentang AKM, ya, Assessment Kompetensi Minimal, di mana ini menjadi suatu era baru untuk melakukan assessment, ya, dibanding dengan UN. Nah, pertanyaan juga yang datang ke tempat saya pada saat kami melakukan hal-hal seperti ini, webinar seperti ini, bahwa kok Acer berpartisipasi juga di dalam hal-hal yang berbau pendidikan. Nah, memang tidak salah Bapak dan Ibu guru semua, Acer adalah salah satu pemain yang besar di dunia pendidikan, di industri pendidikan, dan kami merasa bahwa kami juga mempunyai tanggung jawab untuk bersama-sama memajukan dunia pendidikan di Indonesia ini. Sehingga webinar-webinar terus kami lakukan untuk memberikan informasi-informasi yang up to date buat Bapak Ibu semua, buat dunia pendidikan di Indonesia, tidak hanya dengan narasumber dari dalam negeri, tapi juga dari narasumber dari luar negeri. Nah, semua ini kami lakukan dengan tujuan satu. Ini adalah bentuk juga kontribusi dari Acer, kerjasama Acer dengan dunia pendidikan yang ada. Di dalam hal ini contoh dengan Pak Danang dan Ibu Bapak guru dari IGI, juga dengan Kemendikbud, Bu Asri dan juga termasuk Pak Rahmat. Nah, ini adalah kerjasama yang kami lakukan. Tujuannya hanya satu, agar dunia pendidikan di Indonesia semakin hari semakin boleh maju. Dan kita bisa mencapai tujuan juga yang diharapkan oleh pemerintah, ya, di mana masyarakat kita secara pendidikan semakin hari juga akan semakin maju. Nah, itu harapan yang kami punyai, dan berharap semoga di kesempatan siang hari ini Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan banyak informasi yang menarik, up to date, dan yang paling penting valid, ya, karena datangnya langsung dari Ibu Asrianti dan juga dari Pak Rahmat. Begitu Bapak dan Ibu semua, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, terima kasih untuk waktunya, dan semoga acara ini menjadi acara yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Danang, silakan Pak Danang. Terima kasih Pak Presiden, Presiden Director. Ya, Pak Presiden Director, dan jangan Pak Presiden kita Pak Presiden Jokowi. Oh iya, ini Pak Presiden Director Acer ya. Ya. Kita akan lanjutkan dengan sharing session bersama Ibu Asri. Mari kita semua melihat dan mendengarkan paparan dari Ibu Asrianti, PhD, Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Pak Herbert yang sudah memfasilitasi untuk pertemuan pada siang hari ini. Bapak Ibu guru semua, selamat Hari Guru. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan tetap semangat dalam mendidik anak-anak kita. Baik, terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya kebijakan ini sudah kami sosialisasikan, tapi mungkin karena jumlah guru kita ini sangat besar, tampaknya memang belum semua, ya, belum sampai ke semua Bapak Ibu guru. Jadi saya mengambil kesempatan ini memanfaatkan agar informasi yang Bapak Ibu perlukan dan kita dapat menyamakan persepsi tentang kebijakan baru ini. Izin saya share screen dan saya off-kan video saya. Bapak Ibu sudah bisa melihat ya? Halo? Ya. Baik. Bapak Ibu, untuk yang
topik di dalam webinar ini AKM, ya, tapi saya ingin menyampaikan kedudukan AKM. Jadi bukan dalam konteksnya, dalam konteks itu ini adalah salah satu bentuk assessment. Nah, Bapak Ibu, untuk bahan tentang AKM dan termasuk juga asesmen nasional, ini sebenarnya sudah ada di website Pusmenjar Kemdikbud, ya. Dalam bentuk web maupun dalam bentuk video, ya. Jadi ada videonya, ada dalam bentuk buku, dan di webnya juga ada. Di dalam web ini juga ada video Pak Menteri, ya. Jadi mudah-mudahan informasi cukup lengkap. Nah, saya berusaha dalam waktu 30 menit ini memberikan penjelasan yang mudah-mudahan kita bisa mengerti bersama dan mendukung pelaksanaan asesmen nasional. Yang kedua, ya, menyusun penilaian teks tertulis, kemudian kinerja, HOTS, ya, portofolio dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini dapat memanfaatkan bahan-bahan tersebut dan juga dapat share ke teman-teman lain yang hari ini tidak bisa bergabung. Ini jadi Eser Kemdikbud ini ya bersama-sama concern pada pendidikan, karena pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk kalau kita ingin mengubah dunia. Jadi kalau kita ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik, maka yang kita ubah adalah pendidikannya. Karena sumber daya manusia lah yang menentukan arah kemajuan atau arah kemana bangsa ini pergi. Dan kalau kita lihat di sini ada yang di bawah. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin memetik hasil untuk jangka panjang, maka didiklah anak-anak, ya. Mudah-mudahan ini memberi semangat kepada kita semua, terutama Bapak Ibu guru yang merupakan ujung tombak ini. Jadi dalam pendidikan, sarana prasarana bisa bagus, kurikulum penilaian asesmen bisa bagus, tetapi sistemnya bisa bagus, tetapi kalau Bapak Ibu guru yang melaksanakan, itu semua tergantung pada Bapak Ibu guru yang melaksanakan. Ya. Jadi ini mungkin poin penting. Nah, saya langsung ke asesmen nasional. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam diagram ini, asesmen kompetensi minimum atau AKM itu hanya salah satu bagian saja. Ya. Jadi, nah ini memang yang sering menjadi ada salah pengertian. Jadi karena tahun lalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa tahun 2021 UN tidak ada lagi, akan digantikan AKM dan survei karakter. Nah, kemudian sebagian memandang bahwa berarti nanti ujiannya ujian AKM, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang perlu diluruskan. Jadi, AKM atau asesmen nasional dalam konteks UAS-nya ini bukan ujian, adalah asesmen, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan perbedaan dengan ujian nasional, tapi kita lihat gambaran secara keseluruhan. Jadi tujuan asesmen nasional ini adalah untuk pemetaan mutu, untuk mengevaluasi sistem, ya, untuk melihat kualitas pendidikan. Karena itu informasi yang dikumpulkan atau data yang dikumpulkan itu tidak hanya berupa capaian hasil belajar siswa, tetapi juga karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, karena itu kita ada 3 instrumen. Ya. AKM itu untuk menilai capaian hasil belajar secara kognitif. Kemudian juga ada karakter, survei karakter untuk melihat hasil belajar sosial emosional. Kemudian survei lingkungan belajar itu untuk melihat karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ini komprehensif. Karena apa? Karena kalau
kita ingin memperbaiki mutu pendidikan, maka kita harus lihat faktor-faktor mempengaruhi itu apa, dan itulah yang diubah. Ya. Jadi harapan kita, harapan yang ingin dicapai dari asesmen nasional ini, dengan kita memperoleh informasi data ya tentang faktor-faktor mempengaruhi ini dan juga capaiannya, maka kita nanti dapat melakukan usaha perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya untuk bagaimana memperbaiki proses pembelajaran. Ujungnya yang kita inginkan untuk pendidikan itu sebenarnya fokus kita itu kan peserta didik, siswa, ya kan? Dan yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan adalah berkembangnya karakter dan kompetensi. Sebenarnya tujuannya itu. Jadi adanya pelatihan guru, adanya peningkatan sarana prasarana, adanya perbaikan kurikulum, adanya segala macam, itu sebenarnya arahnya, fokusnya itu adalah untuk agar siswa berkembang karakter dan kompetensinya. Ya, sebenarnya itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu memberikan gambaran. Nah, jadi nanti hasilnya diharapkan sebagai masukan untuk di tingkat sekolah, untuk memperbaiki bagaimana proses pembelajaran, dan untuk memangku kepentingan lainnya, misalnya Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenak, Kantor Kemenak, dan kemudian Kemdikbud, ya. Jadi bersama-sama memperbaiki untuk kita menghasilkan kualitas yang lebih baik, ya, kualitas lulusan kita yang baik, ya. Nah ini, nah kalau Bapak Ibu lihat, jadi peserta asesmen nasional tidak hanya siswa, ya, tetapi juga ada guru dan kepala sekolah. Namun Bapak Ibu perhatikan bahwa guru dan kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. AKM itu hanya untuk siswa saja, ya. Jadi guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan survei lingkungan belajar, hanya mengisi semacam kuesioner, gitu ya. Nah, sementara siswa nanti akan mengerjakan AKM literasi dan AKM numerasi, ya, dan survei karakter dan lingkungan belajar. Jadi siswa nanti akan mengerjakan semuanya. Nah, kemudian perbedaannya lagi, kalau asesmen nasional ini adalah tidak pada siswa di akhir jenjang, ya. Jadi kalau selama ini ujian nasional kan kelas 9, kelas 12 kan. Untuk asesmen nasional ini tujuannya untuk evaluasi ini adalah siswa di kelas 5, 8, dan 11. Jadi ini di SD, ini di kelas 5 awal, kemudian SMP kelas 8, SMA kelas 11. Ya. Jadi memang bukan untuk di akhir jenjang, karena fungsinya bukan untuk menentukan kelulusan, bukan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kelulusan. Ya. Jadi ini mohon dibedakan. Kemudian juga tidak semua siswa, ya. Jadi sampel. Jadi meskipun kelas 5, kalau di sekolah itu kelas 5-nya misalnya ada 100 orang, nanti yang diambil hanya sampel 30 untuk SD, ya. Untuk SMP SMA 45. Nah, sementara guru, nanti seluruh guru akan mengisi kuesioner, sirkulasi lingkungan belajar, begitu juga kepala sekolah. Jadi ini mungkin bisa memberikan gambaran pada Bapak Ibu perbedaan antara AKM dan UN atau asesmen nasional dan UN. Jadi kalau saya bisa ringkas perbedaannya seperti ini, ya. Kalau ujian nasional menilai hasil belajar peserta didik, ya, mengukur capaian individual, ya, individual. Sementara asesmen nasional mengevaluasi kualitas pendidikan, memotret proses, input dan hasil, ya. Dan laporannya nanti bukan laporan individual siswa. Jadi meskipun nanti ada sejumlah siswa yang mengikuti asesmen nasional, ada skornya, tetapi nanti tidak dilaporkan secara individual, misalnya Ani AKM-nya bagaimana gitu, tidak, ya. Yang dilaporkan adalah pada tingkat satuan pendidikan. Jadi nanti ada laporan sekolah, ya, bukan laporan individual.
Jadi jelas kepada Bapak Ibu guru dan juga nanti mohon penjelasan kepada orang tua, jadi tidak usah khawatir. Sekarang sudah mulai ada tawaran bimbingan untuk persiapan AKM. Jadi AKM sepertinya ini wah sesuatu yang betul-betul gimana gitu ya, karena berpikirnya dalam masih paradigma ujian. Padahal ini bukan ujian, tetapi ini adalah assessment. Nah, ini bedanya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sebagian sudah saya sampaikan, SD kelas 5, kemudian pelaksanaannya sepenuhnya menggunakan komputer. Ya. Kalau ujian nasional, masih ada sebagian kecil ya, masih menggunakan kertas. Untuk asesmen nasional ini, tidak menggunakan kertas, karena memang nanti Bapak Ibu lihat bentuk soalnya juga berbeda. Ya. Dan kemudian juga ada yang kita sebut adaptif. Adaptif ini adalah pada tahap awal ketika pelaksanaan itu siswa diberi soal yang setara sama ya, sejumlah soal. Nah, nanti performanya bagaimana? Kalau misalnya performanya misalnya tinggi, misalnya dapat menjawab banyak soal ya, skornya tinggi, maka nanti soal yang muncul yang berikutnya adalah yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tetapi kalau tidak bisa, maka yang lebih sederhana atau lebih rendah. Ya. Itu yang dimaksud adaptif. Karena itu menggunakan kertas itu tidak mungkin untuk kalau kita ingin menggunakan adaptif ini. Nah, kemudian pelaksanaannya, Bapak Ibu, untuk siswa itu mengerjakan dalam 2 hari. Jadi literasi membaca dan karakter 1 hari. Ya. Waktunya itu sekitar 2 jam lah, 1,5 atau 2 jam untuk itu dalam sehari pelaksanaan. Kemudian hari kedua numerasi sama lingkungan belajar. Jadi kira-kira 2 jam. Jadi siswa yang sama yang sudah dipilih. Nah, yang sering jadi pertanyaan, yang memilih siapa? Yang memilih adalah pusat Kemdikbud ya, karena siswa yang menjadi sampel ini diharapkan ya mewakili, merepresentasikan variasi di dalam sekolah. Karena itu maka kita secara sampel dengan mempertimbangkan sosial ekonomi ya. Jadi kalau diserahkan ke sekolah, Bapak Ibu bisa membayangkan mesti nanti yang dipilih yang pinter-pinter, yang bagus-bagus gitu ya Pak. Dan itu tidak mencerminkan kondisi di sekolah sebenarnya. Nah, jadi sampelnya nanti akan ditetapkan oleh pusat, dan kemudian siswa yang sudah ditetapkan sebagai sampel akan mengikuti asesmen ini dalam 2 hari. 1 hari pelaksanaan itu sekitar 2 jam ya. Jadi ini dengan waktu seperti ini maka nanti memungkinkan kalau fasilitas komputer kurang itu Bapak Ibu anak-anak bisa pelaksanaannya dengan beberapa sesi ya. Jadi misalnya sesi pertama berapa 2 jaman, kemudian sesi kedua, kemudian sesi ketiga. Tetapi kalau pelaksanaan komputernya cukup, berarti bisa 1 sesi sekaligus untuk 30 anak atau 45 untuk SMP SMA. Kemudian beri gambaran. Kemudian di kuesioner instrumen itu dalam waktu yang dibebaskan. Artinya bukan dalam situasi seperti siswa. Kalau siswa ada jadwalnya, kemudian situasinya itu situasi seperti ujian ya, seperti jadi ya diawasi gitu. Jadi karena apa? Karena kita ingin hasilnya itu yang memang menggambarkan kompetensi siswa ya. Jadi karena itu situasinya ujian. Nah, jadi Bapak Ibu guru dan yang waktu mandiri Bapak Ibu selama masa pelaksanaan asesmen nasional. Jadi misalnya 2 hari di sekolah Bapak Ibu pelaksanaan, maka Bapak Ibu diberi waktu selama 2 hari untuk melengkapi. Pertanyaan-pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang pasti semua orang bisa menjawab karena memang menanyakan kondisi atau apa yang terjadi. Nah, tadi sudah saya sampaikan pelaporannya tidak individual siswa, tetapi pada level sekolah dan juga untuk daerah ya, pemerintah daerah. Ini berguna sebagai alat refleksi diri sekolah dan juga Pemda. Ya. Tujuannya sebenarnya tidak untuk meranking sekolah. Ya, sebagai untuk perbaikan di satuan pendidikan atau di sekolah. Nah, tahun 2021, insya Allah tahun depan itu, kalau untuk SMP SMA itu rancangannya adalah bulan Maret April ya.
SD itu bulan Agustus. Nah, tahun 2021 karena pertama kali dilakukan, maka itu sebenarnya merupakan pemetaan awal ya sebagai baseline. Jadi artinya tidak ada dampak atau implikasi apapun ya. Jadi Bapak Ibu semakin tidak perlu khawatir lagi. Jadi hasil dari 2021 itu sebagai dasar, sebagai baseline. Nanti di tahun-tahun berikutnya, misalnya 2022, 2023, kemudian dilihat ketika hasil AN keluar, kemudian dilihat bagaimana perbandingan dengan 2021. Apakah ada perubahan? Apakah hasil itu ditindaklanjuti? Ya, karena yang diinginkan adalah dari evaluasi ini bukan sekedar melakukan evaluasi penilaian begitu saja tanpa ada tindak lanjut. Tidak ya, karena itu percuma. Itu ibarat kalau kita ingin mempunyai berat badan ideal, kita mengukur, menimbang tiap hari, tetapi kemudian tidak mengubah pola hidup, pola makan, kemudian olahraga dan sebagainya, meskipun menimbang tiap hari tidak akan ada artinya. Begitu pula dengan evaluasi atau assessment ini. Jadi assessment ini untuk memberikan informasi yang diharapkan kemudian ditindaklanjuti untuk perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan khususnya pembelajaran proses di sekolah sehingga nantinya karakter dan kompetensi anak itu optimal berkembangnya. Itu sebenarnya harapan kita Bapak Ibu. Nah, yang sering menjadi pertanyaan Yang sering menjadi pertanyaan kenapa AKM, kenapa literasi dan numerasi? Nah, literasi ini sering diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, ya. Tetapi sebenarnya dengan perkembangan semakin ke sini, pengertian literasi itu tidak hanya sekedar membaca menulis, tetapi juga sebenarnya pengertiannya adalah penguasaan atau kompetensi pada suatu bidang. Karena itu dengar ada literasi sains, literasi finansial, literasi media, literasi kesehatan, bahkan literasi assessment. Ya. Jadi arahnya berubah. Nah, yang akan diukur di asesmen kompetensi minimum ini adalah literasi membaca dan literasi matematika, yang kemudian kita singkat sebagai numerasi. Ya. Kenapa dua kompetensi ini? Karena ini adalah kemampuan mendasar, ya, yang mempengaruhi untuk penguasaan bidang ilmu lainnya. Bapak Ibu bisa membayangkan apakah ada penguasaan bidang ilmu yang tidak membutuhkan membaca? Tidak ada. Ya. Dan kemudian numerasi juga hampir sebagian besar perlu. Ya, jadi ini untuk sebagai evaluasi banyak pilihan. Bisa memilih yang sebagai capaian hasil belajar, bisa memilih ya seperti mungkin kompetensi berbasis mata pelajaran. Tetapi bisa juga hal lain. Nah, dalam hal ini pemerintah menetapkan yang menjadi yang diukur itu capaiannya adalah literasi membaca dan secara umum masih ini dapat dilihat dari hasil studi atau data baik data nasional maupun data studi internasional, ya. Jadi ini kita perlu kerjakan. Nanti di belakang saya akan sampaikan contohnya. Kemudian kenapa karakter? Menurut saya ini suatu hal yang jelas bahwa pendidikan concern-nya ya karakter, bukan hanya kompetensi, tapi karakter. Ya. Jadi karena itulah kita mendidik, ya, bukan hanya memberi materi, tapi mendidik untuk karakter. Nah, oke, ini gambaran secara umum Bapak Ibu. Jadi kalau di survei lingkungan pertanyaannya tentang pengelolaan sekolah, fasilitas, dan sebagainya. Kemudian untuk karakter, ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global.
kalau Bapak Ibu lihat kenapa ini menjadi fokus kita, karena kalau kita ingin menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, ya karakter. Mengaruhi keberhasilannya untuk nanti sebagai individu untuk berfungsi dalam masyarakat Indonesia maupun global. Ya. Nah, kemudian pengertian literasi membaca dan numerasi, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, literasi membaca itu tidak sekedar hanya membaca untuk mengetahui atau memahami, itu saja tidak. Tetapi lebih dari itu juga hendaknya juga berpikir kritis. Ya, jadi ketika membaca itu bukan hanya membaca pasif, hanya menerima, tetapi juga mengolah, melakukan pengolahan informasi. Dan itu suatu hal yang sangat penting, terutama di di saat sekarang dan terutama mungkin akan datang. Pengolahan informasi itu hal yang sangat penting, ya, untuk agar dapat berfungsi secara produktif di masyarakat. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan sekarang dalam kondisi sekarang kita kan dunia modern, ya, kemudian teknologi sangat sangat maju. Misalnya penerapan untuk literasi membaca. Kalau literasi membaca sangat kurang, itu kita akan sangat mudah tertipu, akan sangat mudah terjebak atau dijebak. Kita intinya kita akan dirugikan. Sebagai contoh, penawaran asuransi, penawaran pinjaman, penawaran fasilitas ini itu semua ada konsekuensinya, dan itu semua membutuhkan kekritisan kita mengolah informasi. Kalau tidak, kita terjebak. Ya, Bapak Ibu membaca di media betapa banyak mereka yang tertipu karena kurang kritis. Ya. Oke. Nah, ini sekedar gambaran untuk asesmen kompetensi minimum. Bentuk soalnya Bapak Ibu perhatikan kalau ujian nasional itu pada umumnya pilihan ganda. Jadi perkembangan terakhir untuk matematika ada isian singkat, tetapi hanya beberapa soal saja, ya. Secara umum pilihan ganda. Nah, untuk AKM ini bentuk soalnya ada pilihan ganda, jawabannya 1, pilihan ganda kompleks jawabannya lebih dari 1, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan objektif atau esai. Nah, kemudian dari segi komponennya, jadi kita beda tes kognitif. Hanya sekedar mengukur pemahaman saja atau kemampuan menghitung saja, tetapi bagaimana mereka juga dapat berpikir, mengaplikasikan pada situasi lain, konteks lain, ya. Kemudian juga penalaran. Begitu juga untuk literasi membaca. Jadi kalau secara umum kita mengenal berbagai jenis teks, ya. Berbagai macam jenis teks sekarang, apalagi sekarang di era informasi ini, buka website tertentu sangat banyak informasi, sangat banyak teks tulisan, ya. Nah, secara umum teks ini kita bagi jadi 2, informasi, ya tujuannya biasanya lebih pada untuk memberikan pengalaman, menggugah perasaan, ya, hal-hal yang bersifat sosial emosional. Nah, kemudian proses kognitifnya juga kita munculkan juga. Untuk literasi membaca ini lebih spesifik, jadi kalau level yang lebih rendah itu hanya menemukan informasi. Jadi artinya biasanya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu sudah ada di teks, ya. Nah, kemudian tapi kita tidak ingin hanya sekedar seperti itu, kita ingin mereka ini juga berpikir, mengolah, jadi menginterpretasi, mengintegrasi informasi yang ada di situ. Ya, jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya itu tidak bisa dijawab, jawabannya itu tidak eksplisit ada di sana, harus mengolah dulu, ya. Dan kemudian melakukan evaluasi refleksi. Ini level yang lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya kan kelebihan manusia dengan makhluk lain itu kan pada
kemampuan berpikirnya, akalnya kan. Nah, inilah yang ingin kita kuatkan. Gitu. Jadi jangan hanya kita tidak ingin siswa yang kita didik itu hanya menerima, mencerna informasi yang diberikan tanpa ada pengolahan, tanpa ada kemampuan berpikir kritis. Kemudian ini konteksnya, konteks personal, sosial, kultural, saintifik. Jadi dalam kehidupan kita ini sebenarnya kan teks itu tidak hanya yang berkaitan dengan misalnya yang berhubungan dengan diri pribadi, tetapi juga ada yang isu-isu kemasyarakatan, ada juga yang bersifat ilmiah gitu ya. Jadi ini konteks-konteks ini kita memang eksplisitkan dan kemudian itu jadi ada di AKM. Nah, ini sekedar contoh Bapak Ibu untuk soal AKM untuk literasi kelas 5 ya. Jadi biasanya ada bacaan, ada gambar, dan kemudian ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini biasanya yang menuntut mereka untuk berpikir. Ada juga pertanyaan yang level seperti biasa ya, informasinya sudah ada di sini. Ini yang saya berikan contoh adalah yang mereka harus menginterpretasi isi teks. Ya, jadi harus tahu dulu ini isinya apa, kemudian bisa menentukan pernyataan ini apakah sesuai dengan isi teks atau tidak. Ya, jadi ini mereka betul-betul harus memahami dan harus mampu menginterpretasi. Tidak hanya melihat kata yang ada di sini itu sebagai jawaban. Nah, ini contoh lain juga misalnya, ini tadi ada teks, kemudian ini ada pantun, dan kemudian menentukan ini pantun ini sesuai nggak dengan isi teks tadi. Sekali lagi, ada proses menghubungkan informasi, menganalisis. Ya. Sekedar gambaran, nah ini kalau yang kelas 5, sebenarnya yang kompetensi yang diperlukan itu hanya mengalih, membagi ya jumlah, mengurangi, tetapi dalam ada konteksnya. Sekali lagi kita ini ingin menyiapkan anak-anak yang siap untuk kehidupan di dunia modern. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu, jadi literasi membaca itu tidak berarti hanya berhubungan dengan bahasa Indonesia, ya. Karena kita tadi sudah katakan konteksnya itu beragam, ada saintifik, ada personal, ada sosial budaya, maka juga ada konteks IPA. Ini seperti ini. Nah, saya ingin, ini waktu saya 7 menit, saya ingin mengapanya. Ya. Tadi sudah tentang apanya, Sesma Nasional, kemudian AKM-nya bagaimana, sekarang mengapanya. Bapak Ibu, kita semua menyadari bahwa sekarang dengan perkembangan teknologi, pekerjaan-pekerjaan yang dulu sangat banyak, sekarang menjadi berkurang. Pekerjaan yang bagaimana? Pekerjaan yang dapat digantikan oleh mesin, yang dapat dilakukan dengan proses otomasi, itu tergantikan. Artinya apa? Implikasinya adalah kita perlu menyiapkan anak-anak untuk dapat nanti survive. Artinya apa yang diperlukan untuk kehidupan nanti. Mereka ini kan dalam proses dalam pendidikan. Kemudian berapa tahun kemudian nanti ketika keluar, mereka apa yang harus mereka bawa. Ya. Nah sekarang ini sekarang mungkin di Indonesia belum lazim kita temui, tetapi di luar negeri sudah ada. Jadi misalnya operasi pasien itu tidak hanya oleh dokter manusia, tetapi bisa juga oleh mesin. Pramusaji juga bisa digantikan. Ya. Nah ini menunjukkan ini dari Job Survey World Economic Forum, menunjukkan pekerjaan yang sekarang semakin berkurang kebutuhannya. Tapi ada juga pekerjaan yang semakin dibutuhkan. Ya, jadi ini kalau kita lihat adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah ini, Nah ini adalah skill yang diperlukan dunia kerja untuk yang beberapa tahun akan datang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang merah itu proses berpikir semuanya. Biru itu adalah lebih kepada karakter ya, soft skill. Kemudian yang hijau itu adalah penggunaan teknologi.
Nah, ini ada studi menarik ya yang dilakukan oleh OPM ini, Oxford Policy Management. Ini adalah dikontrak oleh UNICEF untuk melakukan studi tentang ini studi skill for the future in Indonesia. Oh, ini punya salah. Nah, ini ternyata ada respondennya, ada employer. Employer itu apa ya? Susah ya ininya, boleh dikata perusahaan atau inilah yang memberi kerja gitu ya. Jadi ternyata kita mempunyai masalah ini. Jadi bahwa di Indonesia ini masalah kualitas ini merupakan masalah serius. Jadi apa yang ada ijazah itu, ijazah yang tertera di ijazah itu kadang-kadang tidak menggambarkan kompetensi yang dibutuhkan. Ya, jadi ijazahnya mungkin kelihatan gimana gitu ya, tetapi sebenarnya tidak mendukung. Tidak. Jadi baik dari segi technical knowledge-nya maupun sikap maupun value-nya, disiplin, time management dan sebagainya. Nah, ini tadi saya mau ringkas, cuma saya pikir kok sayang ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini dikatakan, jadi dari hasil studi ini dikatakan kualitas pendidikan Indonesia itu rendah. Secara angka memang literasi itu meningkat tinggi, tetapi learning outcome-nya ya, hasilnya itu rendah. Jadi basic literasi, numerasinya itu masih sangat kurang. Kemudian di sini juga dikatakan evaluasi dan assessment, sistem evaluasi dan assessment kita itu tidak melatih ya, tidak mendidik anak-anak untuk berpikir kritis dan membuat judgement, membuat pertimbangan, dan juga kemudian dari segi karakter juga tidak mendukung untuk tangguh. Ya. Nah ini yang kritik terhadap kita ini Bapak Ibu. Jadi ini disebutkan bahwa ada skill yang transferable. Jadi ada skill yang tidak mudah untuk diajarkan dalam waktu singkat, karena itu perlu waktu. Nah, literasi dan numerasi ini adalah termasuk ini yang menjadi concern kita. Ini sekedar gambaran hasil PISA kita. Kita sudah ikut studi internasional PISA sejak 2000. Pada umumnya relatif naik turunnya sedikit sekali, dan kita memang masih perlu banyak yang harus kita perbaiki atau harus kita tingkatkan ya. Di sini dikatakan literasi kita itu masih sangat rendah, anak-anak juga lemah dalam kemampuan dasar. Ini mungkin saya skip. Ini juga menunjukkan adanya kesenjangan untuk di daerah-daerah kita ya. Jadi ada mungkin di tempat tertentu sangat bagus, tetapi di tempat lain kita sangat rendah. Nah, karena kita ingin Indonesia ini maju bersama, maka kita perlu bergerak untuk seluruhnya. Ini mungkin dari PISA juga ya, ini dikatakan. Jadi yang kemudian ditanyakan, kemudian bagaimana mengembangkan literasi siswa ya. Jadi intinya sebenarnya Bapak Ibu adalah literasi numerasi ini sebenarnya fokus kita itu adalah untuk berpikir tingkat tinggi ya, Nah, untuk itu maka proses yang perlu dilakukan di sekolah adalah membuat anak itu berpikir, terlibat secara aktif ya. Nah, ini juga hasil studi PISA, jadi ya banyak membaca, terus memperkaya jenis bacaan, itu juga hal yang baik. Ini Nah, ini mungkin pesan bagus untuk kita semua, untuk Bapak Ibu guru. Jadi ini oleh Pak Erik dari Harvard University, ini dikatakan bahwa the hard work has to be done by the learner. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana. Jadi sebenarnya guru atau fasilitator atau siapapun itu tidak dapat memaksa seseorang untuk belajar. Jadi kesadaran, kemauan itu harus muncul dari diri anak-anak, dari diri individu. Ya. Nah, once you engage the student's mind, jadi begitu. Jadi kalau kita ini engage ini bahasa Indonesianya kan
terlibat aktif ya, itu tadi terlibat aktif. Jadi begitu kita bisa menggugah mereka, maka itu sudah enak. Jadi bahasa lainnya, ketika motivasi itu tumbuh dari secara intrinsik dari dalam diri siswa, maka tugas guru itu menjadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena mereka kemudian ada keinginan untuk belajar, untuk mencari sendiri. Nah, ini tantangan kita, Bapak Ibu, bagaimana menyiapkan anak-anak untuk dari kemauan diri sendiri. Saya rasa ini waktu saya sudah habis, saya mungkin stop di sini, nanti mungkin kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Danang. Terima kasih Ibu Astri, ini sungguh menarik karena lagi-lagi ujungnya kita membahas masalah PISA. Udah dari AN awalnya, kemudian juga tadi dihubungkan dengan dari World Economic Forum result, di mana analytical thinking skills, juga dari OPM result tentang digital skills, lalu kemudian larinya ke PISA juga tentang rendahnya literasi kita. Dan ini nanti akan kita bahas Bu Astri di sesi sharing session. Terima kasih Bu Astri. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi sharing kita yang kedua bersama Pak Rahmat Hidayat SPD MPD. Beliau adalah penulis buku dan narasumber kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Mangga Kang. Oke, terima kasih Kang Moderator. Semangat pagi untuk semuanya ya, dan tetap bersemangat walaupun siang hari begitu panas terik di sini ya. Saya kebetulan posisi sedang ada di luar, dan mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu untuk teman-teman semua. Izin share Pak Moderator. Ya. Kalau tadi Ibu Kapus berbicara tentang asesmen kompetensi minimal, asesmen nasional dari sisi kebijakan, saya mencoba berbicara dari kacamata seorang guru. Bagaimana AKM ini? Saya mencoba menghubung-hubungkan AKM ini dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah. Kita melihat bahwa tantangan dunia pendidikan kita sungguh luar biasa. Ya. Terjadi gap antara generasi. Ya. Kita sekarang posisi berhadapan dengan siswa-siswa yang kita siapkan untuk hidup di abad 21. Kemudian sangat sayang ya, gurunya ini memang orang-orang yang hidup di abad ke-20. Dan berikutnya yang paling agak ribut juga gitu ya, sekolahnya nih abad 19. Jadi sesungguhnya ketika R.A. Kartini sekolah, ketika Sutomo sekolah, posisinya hampir sama dengan kita mengajar pada hari ini. Ada kursi, ada bangku, cuman mungkin bedanya pada hari ini ada whiteboard, kalau dulu blackboard begitu ya. Dan guru-guru kita sayang nih, metode pembelajarannya masih abad 18, ceramah dengan ceramah. Padahal kurikulum 2013 ya, sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan edisi kedua setelah KTSP 2006, itu mensyaratkan kurikulumnya harus pembelajarannya harus menggunakan model pembelajaran yang saintifik ya. Mengajak anak untuk berpikir. Tadi kata kunci yang saya coba ambil dari paparan Bu Kapus menyebutkan bahwa kata kuncinya adalah anak diajak berpikir, menalar gitu. Nah, mudah-mudahan metode pembelajarannya bisa kita rubah. Untuk dapat memahami dan mendalami fenomena pembelajaran abad 21 ini tentunya dibutuhkan kemauan kita untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita selama ini agar proses pembelajaran yang kita lakukan tidak hanya sekadar proses pembelajaran yang hanya menuntaskan kewajiban saja mengajar, tetapi berpikir kepada anak-anak kita untuk selalu mengajak lebih baik lagi. Saya catatkan sebuah catatan sederhana dari seorang ahli pendidikan, John Dewey. Sesungguhnya apabila kita tidak pernah mengadakan perubahan dalam proses pembelajaran kita, jadi mengajar kita masih kayak kemarin, ya, minggu yang lalu, bahkan tahun lalu, sama saja seperti begitu, tidak ada perubahan, sesungguhnya masa depan anak-anak muda kita sudah
direnggut oleh kita sendiri. Padahal generasi muda ini yang sekarang hadir di sekolah-sekolah sejatinya adalah pengganti kita semua untuk meneruskan estafet perjuangan bangsa yang tentunya tidak pernah terhenti. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sejak dulu selalu menyampaikan bahwa memajukan budi pekerti, kekuatan batin, dan karakter itu adalah hal yang pertama harus kita lakukan. Karena sesungguhnya ujung daripada pendidikan itu berubahnya karakter. Jadi yang pertama, kita ubah karakternya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena terus terang, hari ini kita sedang mengalami demoralisasi, intoleransi, dan lain sebagainya. Karakter-karakter buruk itu menghantui banyak anak-anak kita. Kemudian baru setelah itu pikiran dan tubuh anaknya. Tadi kita melihat bahwa di paparan awal Bu Kapus juga sudah dikupas bahwa antara kebutuhan dunia kerja, kebutuhan yang ada di masyarakat belum nyambung, belum link and match. Ya. Ini kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di masa yang akan datang agar mereka bisa hidup dalam kehidupannya. Bagaimana kemampuan komunikasi, kejujuran, kemampuan bekerja sama, ini tentu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Di kelas-kelas kita, di ruang belajar anak-anak kita, hal ini harus terjadi. Leadership-nya kita bimbing, kepercayaan dirinya kita bimbing. Bahkan salah satunya adalah kemampuan berwirausaha, artinya menumbuhkan jiwa-jiwa untuk memiliki kemampuan berwirausaha. Survei ini memang sudah lama, tahun 2002 sebagai soft skill-nya. Tetapi saya kira walaupun sudah lama tetap akan relevan dalam kehidupan kita sekarang. Ini survei berikutnya dari Thomas G. Stanley, PhD. Dia mengumpulkan orang sebanyak 1.001 orang responden. Dia melakukan risetnya di Amerika. 1.001 orang ini adalah orang-orang kaya. Bahkan 733-nya terkategorikan super kaya, milioner. Dia ingin tahu, makanya dia menulis buku Millionaire Mind. Ternyata dijelaskan di sana, sekolah favorit, belajar di perguruan tinggi yang bergengsi, ternyata tidak termasuk dalam 10 faktor utama yang menentukan kesuksesan seseorang. Lalu apa saja yang menjadi faktor utama penentu kesuksesan itu? Setelah kita lihat dan kita baca dari risetnya, ternyata kejujuran nomor 1. Ya. Kalau kita melihat tadi bahwa asesmen nasional yang menggantikan ujian nasional, sesungguhnya kalau kita lihat dan kita kupas, kita baca begitu ya, ini mengajarkan hal-hal yang seperti begini. Cuman agar bisa nyambung dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam hal ini Pusat Asesmen dan Pembelajaran kaitan dengan proses pembelajaran maupun penilaian di dalam kelas kita, maka hal ini juga harus kita lakukan. Ternyata ada 10 hasil riset yang menentukan orang itu bisa berhasil dalam hidupnya. Era disrupsi teknologi, revolusi industri 4.0 sudah tidak bisa kita hindari lagi. Ya, gelombang revolusi industri di mana-mana terjadi. Di kelas kita, apakah ini sudah terjadi? Ataukah anak-anak kita malah gagap dengan teknologi? Mereka seolah-olah mungkin dijauhkan dengan teknologi. Apakah proses pembelajaran di kelas kita juga mendukung hal ini? Bagaimana kita mampu menggunakan proses-proses pembelajaran yang mendukung ke arah teknologi tadi. Ya, menggunakan aplikasi-aplikasi dalam proses pembelajaran, tidak hanya menggunakan sekadar papan tulis saja, itu juga harus sudah kita mulai sebagai bagian daripada proses pembelajaran di abad ke-21 ini. Kalau kita lihat, kecakapan hidup abad 21 menuntut hal ini bagi anak-anak kita. Saya catat 4 hal yang menjadi hal utama dalam kecakapan hidup abad 21 bagi anak-anak kita dalam proses pembelajaran dan inovasi kehidupan mereka. Yang pertama adalah berpikir kritis. Ya. Kalau kita lihat dan kita kupas tadi, bagaimana AKM itu, bagaimana asesmen nasional itu mengajak anak untuk berpikir kritis. Kreatif. Ya. Bagaimana anak-anak kita dituntut untuk bisa kreatif. Komunikasi yang baik, berkolaborasi dengan bagus. Ini semua tidak sekadar saja bisa kita lakukan tanpa adanya keinginan dari Bapak Ibu gurunya sendiri. Bapak Ibu gurunya sendiri harus mulai mengadakan proses-proses pembelajaran yang menuntut anak bertindak kreatif, berpikir kritis, ya.
Jangan sampai hal ini tidak kita lakukan. Pembelajaran, penilaian, dan lain sebagainya kita arahkan untuk proses pembelajaran seperti ini. Tadi sedikit kita lihat bagaimana level kognitif yang semakin lama semakin meningkat. Dulu ketika kita belajar pertama kali tentang numerasi, tentang matematika, kita melakukan proses pembelajaran yang sederhana saja. 50 tambah 25 sama dengan berapa? Kemudian kita kaitkan dengan soal cerita, petani A memanen 50 butir jeruk, sedang petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah seluruh jumlah jeruk yang dipanen? Kemudian naik lagi, levelnya semakin meningkat ketika diminta anak 50 ditambah 25, namun ternyata dia salah memencet angka 25 menjadi 35. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Levelnya dinaikkan lagi, semakin meningkat lagi karena dia makin membuat keputusan yang lebih kompleks. Apa yang dilakukan? Misalnya tadi 50 tambah 25, tetapi tombol 5-nya rusak. Kalkulator yang milik Badu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dapat dilakukan? Bagaimana mendapatkan angka 50 tambah 25? Atau tadi kaitan dengan hubungannya dengan teman, berkomunikasi dengan temannya. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menyebelahkan 50 tambah 25, tetapi tombol 5 Badu pada kalkulator Badu rusak. Badu langsung pinjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu dapat tetap menggunakan kalkulator rusak miliknya. Apakah Ali benar? Nah, jelaskan alasanmu. Ini level kognitif yang semakin lama semakin meningkat. Dalam prosesnya, dan kita lihat, ya, sesungguhnya seorang ilmuwan, kalau kita tahu ya, ilmuwan itu siapa? Ilmuwan itu adalah kita, guru-guru. Kita adalah semua adalah ilmuwan. Siapa lagi ilmuwan? Siswa. Siswa juga adalah ilmuwan. Ilmuwan itu berawal dari lot semuanya. Berawal dari lot, dari low order thinking skill. Kita tahu level dalam lot C1, C2, dan C3 dari mulai tahu, paham, sampai kemudian dia menerapkan. Tetapi kemudian seorang ilmuwan itu akan melakukan apa yang disebut dengan proses selanjutnya, mengembangkan ilmunya. Dengan apa? Dengan melakukan proses berpikirnya yang sering kita sebut dengan high order thinking skill, HOTS. Ya. Lot to hot, ilmunya berkembang. Ya. Dari tahu, paham, menerapkan, kemudian dia menganalisis, menilai, sampai akhirnya dia mencipta. Nah, inilah yang sesungguhnya harus kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas-kelas kita. Ya. Apa yang menjadi ciri khas daripada hot, high order thinking skill itu? Dalam teorinya milik Susan Brockhart, ada 3 ciri proses pembelajaran disebut dengan proses pembelajaran high order. Yang pertama adalah transfer of learning. Bagaimana siswa kita dapat memaknai, menerapkan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Itu yang dikaitkan dengan transfer. Ya. Kemudian belajar mengingat. Dulu kita belajar mengingat, semua diingat, semua dihafal. Itu bukanlah transfer. Ya. Tapi hari ini ada belajar untuk menalar, belajar untuk menganalisis, belajar untuk mencipta. Ya. Sehingga terjadi proses-proses transfer dalam proses pembelajaran kita. Being able to think, siswa yang menggunakan pengetahuan namanya ke dalam konteks-konteks yang baru. Itu ciri yang pertama daripada transfer. Sehingga kehidupan nyata itu sesungguhnya akan membutuhkan berbagai macam serangkaian transfer pengetahuan. Yang kedua, critical thinking. Jadi setelah transfer, tentu ciri yang kedua adalah critical thinking. Apa itu critical thinking? Kalau kita runut, kita jelaskan bagaimana melibatkan nalar kita, reflektif. Ini reflektif, ingat dengan the power of repetition. Pengulangan-pengulangan itu ternyata akan menimbulkan anak untuk reflektif. Ketika anak dibenturkan dengan berbagai macam hal, dia berpikir kritis, maka suatu saat dia untuk menghadapi permasalahan kehidupan dia akan selalu berpikir kritis. Bertanya, meneliti, mengamati, menjelaskan, membandingkan, menghubungkan, dan seterusnya. Ya, ini kaitan dengan critical thinking. Kemudian yang kita tahu juga dalam proses berpikir kritis, ya, ciri manusia berpendidikan itu jelas. Jadi yang berpikir kritis. Kenapa orang banyak tertipu? Ya, itu tadi, tidak mampu berpikir kritis. Yang ketiga, yang bisa kita ambil sebagai bagian daripada proses high order thinking skill, ciri daripada HOT adalah problem solving, pemecahan masalah. Sehingga dalam proses pembelajaran kita, di kelas-kelas kita mengatasi masalah dengan mencari sejumlah solusi yang tepat. Sehingga akan terjadi proses problem solving, decision making. Jadi mengatasi masalah-masalah dengan mencari solusinya dengan sebaik-baik. Kenapa mesti diberikan masalah anak-anak kita?
Dalam kehidupan sesungguhnya, problem are open-ended. Masalah itu tidak pernah berhenti. Selalu ada masalah. Setiap saat selalu berhadapan dengan masalah. Jadi ini beberapa ciri yang terkait dengan high order thinking skill. Mohon maaf, saya mencoba menghubung-hubungkan antara hot ya, dengan AKM. Sebetulnya tidak ada kaitan yang jelas, tidak ada kaitan yang ketara, tetapi ketika dilihat ciri-cirinya, hot dan AKM di berbagai macam hal yang sama. Ini hot. Hot itu menganalisis, evaluasi, membuat kreasi. Karena hot ini, AKM kan menginduk kepada beberapa contoh yang diambil di luar. Beberapa proses-proses yang sudah dilakukan di luar. Keberhasilan dalam kaitan dengan literasi dan numerasi yang ada di luar. Di antaranya adalah dengan PISA. Kita juga ikut PISA dalam tahun 2018 yang terakhir, skor kita luar biasa sekali, masih ada di bawah. PISA soal-soalnya menganalisis, soal-soalnya mengevaluasi, soal-soalnya membuat kreasi-kreasi. TIMSS juga begitu, Trend International Mathematics Science Studies, bagaimana soal-soal tersebut menganalisis. Ya. PILS, soal-soalnya juga sama. Ya. Di program International Reading Literacy Science-nya juga begitu. Sehingga ada kemiripan. Ketika guru melakukan proses pembelajaran hot, melakukan penilaian hot, ketika bertemu dengan AKM sudah enak sesungguhnya. Inilah yang harus diperbaiki oleh guru-guru kita. Ya, memperbanyak proses penilaian yang bersifat hot. Ini contoh-contoh soal yang sering dibuat oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah-sekolah. Ini soal yang saya coba kumpulkan daripada proses pembelajaran, ya, pasca evaluasi belajar. Soalnya seperti begini. Soal-soal yang tidak mengajak anak menalar. Soal-soal yang tidak mengajak anak menganalisis. Hanya sekadar recall saja, hanya sekadar recite saja, hanya sekadar restart saja. Ya. Ini soal ekonomi, ini soal PJOK. Ini soal-soal yang saya ambil dari beberapa Bapak Ibu guru yang melakukan proses penilaian ujian sekolah di sekolahnya. Ya. Ini soal sejarah, ya. Ini soal agama Islam, kemudian ini soal PKN. Soalnya seperti begini. Yang soal-soalnya hanya sekadar recall saja, tidak mengajak anak untuk berpikir. Kalau kita lihat lagi kajian yang lain, bagaimana higher order thinking skill itu, menurut Glasser, ya, di tahun 1941 sesungguhnya, dia mengembangkan gagasan Dewey yang mendefinisikan bahwa high order thinking skill itu adalah berpikir kritis. Ya. Di tahun berikutnya jelas, juga sama, pemecahan masalah. Cotton juga begitu, berpikir kreatif. Menurut Donil juga sama, pengambilan keputusan. Jadi memang ya high order thinking skill ini mengajak anak agar bisa berpikir kritis, memecahkan masalah, berpikir kreatif sampai dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam proses kehidupan dia. Nyambung dengan apa yang diukur oleh PISA. PISA apa yang diukurnya? Literasi membacanya jelas. Kapasitas siswa diajak untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, terlibat dengan berbagai macam teks dan lain sebagainya. Literasi sains menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan seterusnya. Literasi matematika. Ya. Dan di PISA pun juga mengumpulkan informasi konseptual yang rinci dari siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah melalui kuesioner. Ya. Bapak dan Ibu guru kita masih gagap dalam proses pembuatan soal. Ya. Ini saya ambil yang sederhana saja. Dulu ketika tahun 2019 ada proses pengerjaan soal ujian sekolah. Kita kan sering menerima kisi-kisi. Tadi juga saya sudah membaca dalam chat-chat Bapak dan Ibu, bertanyanya mana kisi-kisinya, mana kisi-kisinya. KD-nya kalau dulu Permendikbud nomor 24 2016, kemudian diubah menjadi Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Bapak Ibu guru kita masih gagap dalam proses pembuatan soal. Sesungguhnya membuat soal itu kan ketika kisi-kisi bertemu dengan KD, maka akan muncul KD yang diujikan. Setelah itu apa? Setelah itu muncul pemetaan, ada di kelas 10 kah soal ini, ada di kelas 11 kah, ada di kelas 12 kah? Gitu ya. Kemudian maju pada indikator soal, kartu soal, sampai akhirnya menjadi butiran-butiran soal. Bapak Ibu guru di sekolah apa yang dilakukan? Tidak membuat soal. Mereka lebih sering melakukan proses membuat clipping soal, mengambil soal dari buku yang satu, buku yang lain, buku yang lain. Ini yang perlu kita perbaiki dari sisi guru ya. Kita mencoba memperbaiki agar kualitas soal kita menjadi soal-soal yang berkualitas. Ini kalau ulangan indikator pencapaian menjadi soal ya. Bahkan kalau boleh diselorongkan kadang-kadang membuat soal baru membuat kisi-kisinya
terbalik sekali. Harusnya kisi-kisi dulu baru soal. Ini proses-proses yang kita lakukan dan kita perbaiki selama ini agar ya, mutu pendidikan kita makin meningkat. Ini contoh soal hot, ya, tetapi dalam kategori mudah. Kalau kita lihat toko A itu memasang iklan jual 5 pasang kaos kaki, harganya 30.000. Toko B 5 pasang kaos kaki 30.000 juga. Tapi yang toko A diskon 20%, toko B gratis 1. Joko ingin membeli kaos kaki. Dia melihat 2 toko A dan B yang menjual kasih jenis yang dimintanya. Ke toko mana Joko harus membeli agar mendapat kaos kaki yang menjual per satu pasang yang lebih murah? Ya. Jadi kata kuncinya adalah yang lebih murah. Toko A, toko B. Toko A 5 pasang 30.000, diskon 20%. Berarti 30.000 dipotong dulu 6.000. Karena di 20%. Jadi harganya 24.000 dibagi 5, 4.800. Toko B 5 pasang 30.000, tapi bonus 1. Jadi 6, 30.000 dibagi 6, 5.000. Maka yang lebih murah adalah ya benar, adanya di toko A. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengerjakan membaca soal seperti begini saja agak kesulitan, Bapak Ibu harus melihat di sini. Ini adalah soal matematika kelas 4 SD. Dari kelompok soalnya TIMSS. Ya. Bapak dan Ibu, memang dalam perjalanannya untuk membuat contoh-contoh soal seperti begini tidaklah sulit. Ya. Kalau kita rajin untuk membuat soal, makanya setiap malam, setiap hari kita coba untuk membuat soal-soal yang high order thinking skill. Kenapa ranah hot itu juga harus kita lakukan? Analisis, evaluasi, dan kreasi itu kita lakukan akan memunculkan proses pembelajaran yang active learning. Ya. Siapa yang active learning? Siswanya. Karena kita sudah melakukan proses perubahan paradigma di mana yang belajar itu adalah siswa, maka analisis evaluasi dalam proses pembelajaran yang hot, termasuk ke dalam ranah hot, harus kita lakukan. Karena yang belajar adalah siswa, bukan kita lagi. Dulu taksonomi Bloom yang tahun 1996 itu lot itu tidak memunculkan pengetahuan baru. Tetapi kalau high order thinking skill C4 sampai dengan C6 itu akan sangat banyak memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru bagi anak-anak kita. Soal hot itu apa? Soal hot itu adalah soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, tidak sekadar mengingat, recall, tidak sekadar menyatakan kembali, restart, atau tidak hanya merujuk tanpa melakukan pengolahan. Decide. Tadi sudah tergambarkan sedikit, ini saya tadi melihat belum coba terlihat, level kognitif literasi ada 3, menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan level kognitif numerasi dari mulai pemahaman, penerapan, sampai dengan reasoning, penalarannya. Ini kalau bahasa Inggrisnya. Saya lompat ke sini. Ini kalau kita lihat, tabel klasifikasinya milik Bloom. Ya. Kita melihat literasi, understanding, ada di nomor 2. Interpret 25 ada. Integrate, reflect, evaluate juga ada di 55. Numerasinya, pemahaman nomor 2 ya, di C2-nya. Aplikasi ada di C3-nya. Penalaran ada di C5-nya. Jadi saling terkait. Ya, saling terkait bagaimana level kognitif yang ada di AKM dan level kognitif yang ada di taksonominya milik Bloom. Ya, ini kaitan dengan level kognitif literasi yang tadi disampaikan tadi, menemukan informasi. Bagaimana siswa kita itu mampu menemukan informasi yang dia baca, memahami isi bacaan, sampai dia melakukan evaluasi, sampai merefleksi, dianalisis bacaan tersebut, dinilai bacaan tersebut, kontennya, bahasanya, unsur-unsurnya, kemudian dia kaitkan dalam kehidupan dia. Yang numerasi, apa yang terjadi? Knowing, ya. Pengetahuan dia itu mengingat, mengidentifikasi, dan seterusnya. Menerapkan, sampai dengan penalaran, reasoning. Menganalisis, memadukan, mensistensis, mengevaluasi. Sampai dia, anak memiliki kemampuan membuat justifikasi. Ini kan, kalau kita lihat, hot sekali ini. Level kognitif yang dibuat dalam AKM. Literasi maupun numerasi. Nah, Ibu
mari kita sama-sama mengubah paradigma kita tentang assessment, menerapkan kontekstual assessment di dalam proses pembelajaran kita. Jadi kita bandingkan bagaimana ini asesmen tradisional, ini asesmen konseptual. Kita lihat di sini, begitu beda sekali apa yang maksud dengan tradisional, apa yang disebut dengan konseptual. Sehingga prosesnya, kalau asesmen konseptual itu sangat terintegrasi dengan pembelajaran. Konteksnya dunia nyata. Dan kemudian mengukur performansi tugas ya. Cuman ada tambahan sedikit kaitan dengan ketika nanti AKM itu sudah dilakukan, maka ada 4 kelompok siswa kita, ada 4 kelompok di dalam sekolah tersebut yang menjadi hal harus kita perbaiki. Dari mulai perlu intervensi khusus, dasar minimalnya, cakap baiknya, sampai anak yang memiliki kemampuan mahir. Ini kaitan dengan membaca. Sama halnya juga dengan yang numerasi, ada 4 tingkat juga. Ya. Intervensi khusus, level keduanya adalah dasar minimal, level ketiganya cakap atau baik, dan level ketingginya adalah mahir. Jadi dalam proses pembelajarannya ini bisa kita lakukan. Ya. Ini Bapak Ibu nanti bisa baca, slide-nya nanti sudah saya bagikan. Ya. Yang jelas bahwa penilaian bermutu adalah kunci pendidikan bermutu. Jadi marilah kita sama-sama melakukan proses penilaian bermutu agar kunci pendidikan kita terus meningkat, ya, agar pendidikan kita terus maju. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, diantaranya melakukan proses pembelajaran yang bermutu, penilaian juga bermutu. Ya. Mulai dengan membuat soal-soal yang bermutu, agar anak-anak kita memiliki kemampuan untuk menalar. Terus berburu baru, ini kawan saya yang berbicara dari Pusmenja juga, Kang Denny, guru yang sudah berhenti belajar, sebaiknya segera berhenti mengajar, ya, untuk ya digantikan dengan guru-guru baru yang penuh semangat. Saya kira itu Kang Danang kaitan dengan proses apa yang disebut dengan asesmen kompetensi minimal dari kacamata guru. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Luar biasa Kang Rahmat, presentasinya sangat komprehensif sekali. Karena Kang Rahmat ini selain guru, juga instruktur kurikulum, dan tadi sudah juga paparannya sedikit bersinggungan dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Agus, ya, Bu Asri. Jadi Kang Rahmat juga memulai dengan karakter, kemudian higher order thinking skill, dan juga sedikit menyinggung PISA, dan yang paling akhir tadi tentang asesmen tradisional dan asesmen kekinian. Kang Rahmat harap bersabar, ini kita ini pendaftar ini ada 8.000 lebih di acara webinar ini, dan sayang sekali memang karena keterbatasan ruang Zoom kita yang cuma 3.000 peserta, jadi kita alihkan ke YouTube. Jadi beberapa banyak bahkan ini mungkin di YouTube yang nonton live. Jadi udah ini Kang Rahmat sudah menuju famous nih, artis. Bu Asri masih ya, Bu Asri? Masih. Nah, kita sebelum diskusi izinkan saya untuk berbagi dengan teman-teman tentang summary dari paparan Bu Asri dan Kang Rahmat. Beberapa poin ada yang saya catat di sini terkait dengan assessment rasa dan program kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah juga. Ini untuk biasanya persepsi guru ini untuk ranking sekolah, tapi ternyata tadi menurut paparan dari Bu Asri, ternyata AN ini hanya untuk sebagai refleksi. Kemudian AN juga mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, juga bisa memotret kualitas input, proses, dan hasil belajar. Dan diharapkan dengan AN ini juga dapat mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang merupakan yang mendasar sekaligus juga bisa mengukur karakter
murid. Nah, tadi ada menarik juga bahwa peserta AIN nanti akan dipilih secara random oleh pusat, begitu ya Bu ya? Dengan sertifikasi sosial dan ekonomi. Kemudian juga terkait AKM dan literasi membaca dan numerasi. Jadi ada 3 hal di AIN, yaitu AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini sebetulnya pembahasannya bisa 2 hari 2 malam ya Bu Asri ya, Kang Rahmat. Jadi betul, ini nggak akan selesai. Iya, tadi Kang Rahmat itu sudah memberikan contoh tentang jeruk ya, di contoh-contoh soalnya jeruk dan kos kaki. Kalau jeruk itu mengingatkan saya kepada teman saya, saudagar jeruk di Kalimantan Selatan ya. Bu Asri, Kang Rahmat, ini barangkali kita akan mulai sesi sharing kita. Ini ada, wow, banyak sekali, hampir 2.905 yang sudah tergabung di kita. Juga ini ada pertanyaan, lebih dari 150 pertanyaan. Mohon maaf pada teman-teman yang hadir di sini karena memang keterbatasan waktu. Kita hanya memiliki waktu sampai 15.25 efektifnya. Jadi saya akan mencoba memilih secara objektif, secara acak, teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di sini. Sebelum saya memulai pertanyaan ini, barangkali Bu Asri, ini kan banyak guru-guru ini yang bertanya, sebetulnya apa sih dasar Kemdikbud ini berubah dari UN kemudian menjadi AKM, ininya apa, urgensinya apa, barangkali Bu Asri bisa dijelaskan secara singkat. Ya, ini secara singkat sekalian menjawab pertanyaan yang di chat apa enggak? Saya sudah baca ini, jadi saya sudah membayangkan ini pertanyaan. Ya, hampir sama nih. Tujuan dari pendidikan kita ini kan agar berkembangnya karakter dan kompetensi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi kalau nanti untuk urusan apa ya, tadi ada yang bertanya juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis pelaksanaan ini mungkin nanti kita bahas selanjutnya ya. Jadi untuk kenapa sih? Karena kita ingin siswa itu memang berkembang kompetensi dan karakter yang seperti diharapkan, ya. Jadi pertama itu, karena itu kalau Bapak Ibu ingat kembali kebijakan Merdeka Belajar itu kan artinya apa? Artinya memberikan ruang kepada Bapak Ibu guru inovatif mungkin, ya, melakukan pembelajaran termasuk di situ penilaian yang memungkinkan kompetensi yang harus dikuasai itu menjadi berkembang. Sebenarnya tujuannya itu. Karena itu makanya yang bagian dari Merdeka Belajar itu adalah USBN tidak ada lagi, UN tidak ada lagi. Ya, kenapa di situ? Karena memang UN sebagai tes yang terstandar ya, terstandar ujian ya. Meskipun sejak 2015 itu tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan, tetapi tetap saja ada ininya juga ada dampaknya juga dan sekaligus ada manfaatnya juga sebenarnya. Kalau manfaatnya Bapak Ibu mungkin senang karena ada dasar untuk masuk ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, nah, tetapi dampak negatifnya adalah ini kemudian membuat mempengaruhi pembelajaran yang terjadi di kelas. Bapak Ibu coba kita pikirkan, ketika UN itu pada umumnya itu kan ada persiapan khusus, ya kan? Ada pendalaman materi untuk mata pelajaran yang di UN kan. Seakan-akan mata pelajaran lain itu tidak penting. Dan pembelajaran yang dilakukan itu bagaimana?
mereview atau melihat contoh UN itu nanti yang keluar seperti apa sih gitu. Nah, padahal UN itu sebagai ujian atau assessment bersifat skala besar itu mempunyai keterbatasan. Kenapa? Tidak semua kompetensi itu dapat diukur. Karena dengan waktu 2 jam untuk satu mata pelajaran akan mengukur 3 tahun. Itu tidak akan representatif, ya. Tetapi sebenarnya kalau misalnya terjadi itu jadi saling melengkapi. Idealnya gini, UN dengan keterbatasannya hanya bisa mengukur misalnya sebagian kompetensi. Tetapi keuntungannya adalah kita mempunyai ukuran objektif, ya kan? Tetapi kalau misalnya di sekolah itu tidak begitu terpengaruh, jadi pembelajarannya yang ideal nih, pembelajarannya jadi kompetensi yang meskipun tidak di UN-kan itu tetap menjadi perhatian, ya. Itu mungkin akan jalan bagus sekali, tetapi yang terjadi adalah ini UN ini menjadi kiblat apa yang terjadi di kelas. Bahkan untuk penilaian penilaian harian, penilaian biasa aja pun menggunakan pilihan ganda. Padahal pilihan ganda itu terbatas. Itu mempunyai kelebihan. Untuk skala besar kita perlu objektif, skala besar dalam waktu cepat pilihan ganda itu pas banget. Tetapi ketika untuk kompetensi-kompetensi lain itu tidak bisa dengan pilihan ganda. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus, Bapak Ibu kan sudah bisa membayangkan kan yang terjadi sekarang kan kita kebiasaan anak-anak itu ya hanya mencentang saja. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk mengungkapkan pikiran itu menjadi sangat berkurang. Padahal itu justru kemampuan yang diperlukan. Tadi Pak Rahmat sudah share yang tentang abad 21 ya, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, ya kan? Nah, itu semua menjadi terabaikan. Kenapa? Karena kita fokus pada satu model, satu metode. Satu metode itu biasanya memang oke untuk keperluan tertentu, tapi tidak bisa untuk semua. Nah, jadi sebenarnya sekarang terapkan sekarang sudah ini. Tidak ada lagi yang menjadi dasar. Biasanya kan pengajarannya seperti ini pembelajarannya. Kenapa tidak menggunakan assessment yang otentik, misalnya dengan kinerja, dengan penugasan proyek ini. Lah, waktunya habis. Kami nanti tidak sempat untuk ketuntasan materi. Nanti UN-nya menjadi tidak bisa anak-anak. Ya kan? Itu menjadi salah satu alasan dasar gitu ya. Jadi intinya memang dengan tidak ada UN memang ada implikasi, tapi inilah kebijakan yang diambil ya, dan jadi kebijakannya ini dalam rangka untuk menyiapkan supaya nanti ketika selesai atau dalam masa pendidikan ini aspek kompetensi yang diasah itu memang adalah kompetensi yang betul-betul diperlukan, yang tidak dapat dikuasai dalam waktu singkat. Kalau suatu kompetensi dapat dikuasai dalam waktu singkat, itu mungkin menjadi tidak bermakna. Kompetensi yang misalnya literasi membaca, itu perlu proses. Kemampuan menulis, berkomunikasi, itu butuh waktu. Dan jadi Bapak Ibu ini mohon jadi menggunakan kalau tadi Pak Rahmat memberikan contoh soal-soal hot ya, itu adalah contoh soal tertulis. Tetapi soal tertulis saja kita banyak kelemahan. Karena apa? Karena kita cenderung hanya recall saja, hanya yang mengingat saja. Ketika hanya mengingat saja, ketika lupa ya sudah nggak ada dapat apa-apa lagi. Jadi 3 tahun anak-anak sekolah keluar itu tidak ada skill yang dibawa. Itu karena kenapa? Tadi kalau kita lihat hasil studi OPM itu menyatakan bahwa kompetensi anak-anak kita perlu ditingkatkan, ya sangat kurang. Critical thinking-nya kurang, perlu benahi. Jadi intinya pendidikan ini hendaknya fokus pada hal-hal yang mendasar,
yang kemudian penerapannya itu untuk, nah ini mungkin bukan berarti kompetensi yang berbasis mata pelajaran itu tidak penting. Bahwa Bapak Ibu bahasa Inggris, PPKN, sejarah, IPA, apakah tidak penting? Penting, semua itu penting. Dan semua itu adalah wilayah Bapak Ibu. Asesmen nasional ini jadi tidak memihak satu mata pelajaran pun. Yang diambil ini adalah semacam, kalau kita katakan mungkin generic skill ya, yang penerapannya bisa untuk semua mata pelajaran. Jadi misalnya, kalau literasi membaca rendah, maka nanti anak itu juga akan kesulitan untuk ambil misalnya IPS. Kenapa? Karena mereka untuk memahami itu kan harus membaca, ya kan? Nah, jadi ini merupakan dasarnya. Nah, kemudian yang ini menarik Bu tadi bahwa pendidikan harus fokus pada hal yang mendasar. Ini ada pertanyaan juga Bu dari Eni Widyaningsih. Ini pertanyaan pertama kita ambil dari audien. Dari SMA Tambolaka, Sumba Barat, Daya, Nusa Tenggara Timur. Wah, saya baru kemarin selesai juga ini sesi dengan Flores Timur dan salah seorang guru Pak Frans Berek. Ini ada juga pertanyaan ini tentang apa implikasi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Jadi ini Ibu, karena ini adalah evaluasi ya, assessment. Jadi dan ini sekali lagi tadi tidak ada pelaporan tingkat individual, ya. Jadi ini tidak akan bisa digunakan untuk sebagai untuk masuk ke pendidikan tinggi sampai saat ini. Jadi kebijakannya adalah untuk pelaporan sekolah. Nah mungkin barangkali Pak Danang, kalau saya boleh tambahkan, yang menjadi concern juga teman-teman adalah kemudian kelulusan dari satuan pendidikan, ya. Jadi nggak ada UN, ada sebenarnya sejak 2015 pun, ketika UN tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan, fungsi UN itu menjadi terbatas. Kenapa? Karena berapapun nilai UN, anak tetap bisa lulus kan. Berapapun nilai UN, ijazah itu tetap baik-baik saja. Karena apa? Karena komponen ijazah itu tidak ada unsur UN lagi. Ijazah itu kan murni dari hasil penilaian, hasil rapor dan ujian sekolah. Jadi ini sekarang semakin ditegaskan sudah UN toh selama ini juga tidak digunakan. Jadi UN 2015 sampai ke sini itu adalah bahwa mereka harus ikut. Tetapi berapapun nilainya sebenarnya tidak menentukan kelulusan dari satu pendidikan. Bapak Ibu guru yang menentukan anak itu lulus apa tidak. Dan kemudian meskipun nilainya rendah, diijazahkan untuk supaya lulus juga tidak bisa rendah. Baik saja. Ya. Jadi sebenarnya sekarang semakin lebih kualitas dari anak-anak lulusan itu dari Bapak Ibu semua. Nah mungkin saya tambahkan Pak Danang dan Bapak Ibu, jadi juga ada pertanyaan, kalau gitu hanya sebagian anak yang ikut asesmen nasional, betul. Kemudian bagaimana kelas 6, 9, 12 tadi? Jadi untuk mereka ujian sekolah, ya. Dan kemudian Bapak Ibu, kami juga menyiapkan, Kemdikbud juga menyiapkan yang dinamakan AKM kelas. Nah, yang ikut AKM asesmen nasional ini kan hanya sedikit ya. Nah, jadi agar guru mengetahui bagaimana AKM untuk anak-anak yang lain, nanti akan di launching, akan diberikan instrumen Bapak Ibu dapat menggunakan di kelas untuk mengakses bagaimana literasi membaca dan numerasi anak-anak lain, gitu ya. Jadi, nah kemudian juga yang ditanyakan bagaimana implikasi untuk mata pelajaran lain. Jadi tadi karena literasi membaca itu adalah kemampuan yang mempengaruhi ya. Jadi misalnya tadi, kalau misalnya anak untuk membaca yang eksplisit pun ya, untuk memahami pertanyaan yang eksplisit yang jawabannya ada di teks aja susah, berarti kan untuk memahami bacaan untuk dalam rangka memahami pelajaran lain juga akan susah.
Nah, untuk itu barangkali Bapak Ibu guru bidang mata pelajaran apapun, barangkali ketika pembelajaran menggunakan memperbanyak mungkin moda-moda yang tidak hanya berupa tulisan, tetapi mungkin berupa video, audio, visual gitu ya. Jadi untuk membantu agar mereka bisa menguasai memahami mata pelajaran dengan baik, sementara literasinya ini masih sangat perlu dibenahi gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa memperjelas. Monggo. Pasti ini ada pertanyaan 2 dan ketiga. Sebetulnya sih pertanyaan yang kedua ini sudah terjawab sedikit, tapi masih belum jelas. Dari Dino, guru SMPN 1 Gabus Wetan. Wah, gagah namanya, Gabus Wetan, Indramayu, Jawa Barat. Pertanyaan saya adalah, kenapa hanya 40-45 peserta didik tiap sekolah yang mengikuti AKM, dan sudah dibahas secara umum, sehingga terkesan yang tidak mengikuti AKM ini tenang-tenang saja. Nah, ini barangkali yang menarik nih. Jadi yang nggak mengikut AKM ini karena nggak terpilih secara random, jadi tenang-tenang aja. Sekaligus pertanyaan ketiga barangkali dari Iwan Sukman Nur Ikhtiar, MPD, SMPN 2 Jepara, Kabupaten Kuningan, Kunintan. Bertanya kepada Ibu Alfiati, berapa minggu yang lalu kita menyusun kisi-kisi dan soal penilaian akhir semester pas. Bolehkah kita mulai memasukkan materi soal-soal jenis AKM ke dalam pas dengan memperhatikan jenis soal lot, mod, dan host. Nah, ini menarik karena tadi yang dibahas sebatas host, bagaimana dengan lot dan host. Ini untuk Kang Rahmat, harap bersabar karena Bu Asdianti cuma 3 pertanyaan. Selanjutnya 158 pertanyaan buat Kang Rahmat. Bahkan sesi sudah selesai, Kang Rahmat boleh menjawab ini. Ya, rileks, silakan Bu Asri. Tadi pertanyaannya ya, kalau saya malah lupa ini tadi. Sari, Mbak Danang saya jadi ini. Kok perasaan tadi saya sudah catat, saya kok malah lupa. Ya, yang terkait ini, jadi yang tidak terpilih secara random. Oh, oke, ya. Aja sekolah. Ya, baik. Itu, ya. Nah, ini sekaligus tadi saya sudah baca chat itu, jadi banyak yang menanyakan tentang ini ya. Jadi pertama, kenapa 45? Jadi sudah kami sudah hitung juga secara statistik ya. Jadi intinya kan sebenarnya kita ingin memperoleh supaya menggambarkan satu sekolah tersebut ya. Nah, jadi 45 SMP SMA ini sudah disimulasi memberikan informasi yang valid ya. Jadi dari segi errornya gitu oke gitu ya. Jadi itu 45. Dan kemudian juga tadi sekali menjawab ada yang berarti tidak proporsional. Betul. Jadi ada yang 200 setempat 5, ada yang cuma 100 setempat 5. Ya, jadi itu memang sudah kami hitung dan oke secara statistik ya. Dan kemudian kedua juga pertanyaan, kalau misalnya jumlah siswanya hanya 25 bagaimana? Kalau jumlah siswanya lebih sedikit atau sama dengan jumlah sampel, berarti tidak dilakukan sampling, ambil semua ya. Itu mudah-mudahan jelas. Yang satu lagi apa ya Pak Danang? Mohon maaf. Pertanyaannya. Oh, PAIS, ya. Ya, pas terkait boleh misalkan dimasukkan ya, ke dalam pas. Baik. Jadi kalau untuk Bapak Ibu kalau misalnya melihat model soal AKM ini kemudian akan menggunakan, silakan. Karena itu yang kami harapkan Bapak Ibu jadi juga memang terinspirasi dengan soal AKM ini, yang diminta itu adalah anak itu berpikir. Jadi cara bertanyanya dan bagaimana menanyakannya itu jadi membuat mereka harus berpikir. Jadi sebenarnya itu harapan kami. Bapak Ibu silakan kalau untuk menggunakan model tersebut. Cuma mungkin perlu saya tekankan, ada kompetensi yang tidak sesuai bila diuji atau dinilai dengan tertulis, ya itu berarti dengan metode lain. Tetapi kalau dengan asesmen tertulis model AKM, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Asri. Ini memang kita membingungkan ini
di tengah PJJ dengan keterbatasan kita sebagai guru itu, ditambah kebijakan baru yang sebetulnya belum atau akan terlaksana, ini kita sebetulnya tambah pikiran dan tambah tantangan untuk kita. Tapi bagaimana kita bisa bertahan dan berjuang, kalau saya sering sebut sebagai resilient seorang guru, ini sangat dipertaruhkan di masa-masa ini. Nah, saya akan lanjut ke Kang Rahmat. Kang Rahmat sudah siap menjawab 180 pertanyaan? Ini saya ada pertanyaan sih dari Pak Budi Wardana. Awalnya penentuan peserta yang ini pertanyaan keempat ini dari Suudi Afandi. Apa yang harus dipersiapkan sekolah terhadap anak didiknya menghadapi asesmen? Ini sekaligus sambung ke pertanyaan ini, Kang. Sebetulnya guru-guru persiapan apa yang sudah dilakukan oleh guru dalam rangka sosialisasi asesmen kompetensi minimum ke teman-teman atau mungkin lingkungan sekolah? Barangkali bisa langsung dijawab dulu ini, Kang. Oke, terima kasih Pak Danang. Sesungguhnya kalau kita lihat dari berbagai macam hal yang sudah disosialisasikan kaitan dengan pelaksanaan asesmen nasional ini, tidak ada hal yang secara khusus perlu disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru maupun para siswa. Jadi hadapi saja nanti proses AKM ini dengan kesiapan mental saja untuk menghadapi soal-soalnya. Karena soal-soalnya itu nanti sangat-sangat terkait dengan kehidupan bagi anak-anak itu sendiri. Dan kita sangat ingin di tahun 2021 ini mendapatkan potret yang sesungguhnya tentang mutu sekolah itu sendiri. Agar nanti kita mampu tingkatkan kondisi mutu di tiap sekolah tadi. Tapi tidak ada perankingan sekolah ya. Nah, apa yang didapatkan daripada AKM tadi? Saya gambarkan tadi. Ada 4 hal yang nanti akan diperoleh oleh sekolah. Jadi nanti sekolah dan pemerintah daerah akan mendapatkan rapot yang terkait dengan AKM tadi. Jadi di kelompok nanti dibuat persentase, 45 orang nanti akan dibuatkan persentase, 30 orang nanti akan dibuatkan persentase, mana yang termasuk ke dalam kelompok intervensi khusus. Artinya itu yang paling rendah ya. Posisinya paling rendah. Dia memiliki hal yang paling level paling bawah lah begitu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tingkat dasar. Ya, tingkat dasar ini berapa persen nanti jumlahnya. Setelah itu nanti baru kita ketahui kelompok kedua, kelompok yang baik begitu ya, dari mulai cakap atau baik dan mahir. Nah ini yang akan kita perolehkan dari hasil AKM tadi. Sebagai tindak lanjutnya, maka sesuai rencana tadi dari Pusmenjar, bahwa di tahun 2021, tepatnya bulan Januari, akan mulai disosialisasikan apa yang disebut dengan asesmen kompetensi minimal kelas. Jadi ada AKM kelas. Ya. Itu saya kira kaitan dengan apa saja persiapan yang memang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita, termasuk tadi yang di awal saya sampaikan, bagaimana Bapak dan Ibu guru kita mau merubah mindset pola pikirnya dalam proses pembelajaran kita. Dalam benak kita, mindset kita tentang EBTANAS, EBTA sampai dengan UN itu harus sudah mulai dihilangkan. Bahwa sesungguhnya AN bukan pengganti UN ya. Hal-hal yang lain tadi kan ada pertanyaan kaitan dengan kelulusan, hal-hal yang terkait dengan kelulusan siswa itu tetap dilakukan dalam proses seperti ujian sekolah di kelas 9 maupun di kelas 12 untuk siswa-siswanya. Ini lanjutkan dari Bapak Hasan Lumajang. Mau bertanya terkait asesmen nasional. Kalau seandainya nih Kang, kita berharap tentu keadaan pandemi ini segera usai dan kita jauh lebih baik ya. Artinya kita sudah bisa bersekolah seperti biasa tatap muka. Tapi kalau seandainya ini kita masih melakukan proses daring atau PJJ, kemudian apakah asesmen ini akan tetap dilanjutkan model AN ini? Dan solusinya bagaimana menciptakan regulasi pembelajaran yang cocok untuk mengatasi pembelajaran jarak jauh. Ini juga pasti guru bertanya bagaimana tentang survei lingkungan belajarnya itu. Kalau misalkan ternyata masih dalam situasi seperti ini, apa yang diukur kan survei belajar di rumah atau di lingkungan sekolah. Sementara kan masa-masa seperti ini kita tidak datang ke sekolah. Silakan Kang. Oke, saya awali dengan sebuah kata
kata dari kawan saya ya, Indonesia tidak pernah menyerah dari penjajah, apalagi menyerah dari wabah. Ya. Jadi kita harus bangkit, berjuang melawan wabah ini dengan penuh kreativitas kita. Termasuk adalah proses-proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas-kelas kita. Sekarang kita lakukan dalam kelas-kelas maya. Mungkin nanti ke depan, selain kita sudah melakukan apa yang disebut dengan luring, ya, atau kemudian daring, salah satu hal lagi yang bisa kita lakukan mungkin bisa menemukan hal-hal baru yang nanti menuntun kita untuk mendapatkan proses pembelajaran yang lebih bermutu lagi. Yang jelas kita siapkan anak-anak kita untuk lebih baik lagi, bisa mau belajar lagi. Mengenai kegiatan AKM ini saya kira tetap akan dilaksanakan walaupun nanti di era pandemi ya, karena 1 hari 2 hari yang lalu kalau tidak salah uji cobanya sudah dilakukan dan alhamdulillah berhasil di beberapa daerah ya, walaupun hanya untuk 5 orang anak. Kemudian pelaksanaannya juga insya Allah kita laksanakan nanti di bulan Februari untuk yang AKM sertifikasi dan Maret untuk AKM nasional. Mudah-mudahan di sana sudah mereda kaitan dengan wabah pandemi ini. Ya, kita tetap optimis sebagai bangsa yang besar seperti sekarang ini. Luar biasa, ini sekaligus motivasi juga Kang. Jadi kita harus tetap bergerak, menggerakkan perubahan, gitu ya. Jangan sampai kita tergilas oleh perubahan itu sendiri. Bu Asri, Bu Kapus masih bersama kita? Ya, ini ada lagi pertanyaan Bu terkait, nah ini menarik. Yang pertama, apakah AKM ini sudah teruji di negara-negara? Apakah negara lain mungkin barangkali ada sudah menerapkan ini AKM ini, dan jika ada hasilnya seperti apa? Pertanyaan ini dari Lukman Hakim MPD. Dia juga menanyakan tindak lanjut dari hasil AKM ini seperti apa. Barangkali satu dulu Bu pertanyaannya. Kang Rahmat siap-siap 10 pertanyaan setelah ini ya. Siap. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang dijawabnya bisa dari berbagai ini ya, kalau negara lain. Ya, jadi yang jelas kalau negara lain misalnya Australia itu punya dia mengukur literasi dan numerasi juga, disebut NAPLAN ya, juga ada itu ada. Kemudian kalau bagaimananya kayaknya saya nggak bisa spesifik ya mengatakan, karena ya banyak hal ya, jadi saya nggak bisa menjawab itu. Mungkin silakan, mungkin Bapak nanti bisa lihat barangkali di NAPLAN dan juga mungkin Google ke yang lain. Yang dengan framework yang hampir sama ini adalah studi internasional PISA ya. Jadi kerangkanya ini hampir sama dengan PISA untuk literasi membaca dan numerasinya ya. Jadi kalau PISA itu ada sains juga sebenarnya, tapi kita memutuskan hanya yang literasi membaca dan numerasi saja. Kemudian kalau tindak lanjut tadi sudah disampaikan ya. Jadi ini mungkin ini sebagai informasi kepada Bapak Ibu bagaimana literasi dan numerasi anak-anak di sekolah tersebut, dan kemudian sehingga ketika melakukan pembelajaran menyesuaikan dengan kompetensi mereka sambil juga terus meningkatkan literasi dan numerasinya gitu ya. Kalau mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik Bu Asri, ini kalau ada pertanyaan di sini terkait dengan yang sekolah inklusi berkebutuhan khusus seperti apa Bu ya? Baik. Jadi ini kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kalau selama jadi yang mengikuti AKM nanti atau Asesmen Nasional ini, terutama AKM ya ini, jadi tidak mengalami hambatan intelektual, ya. Jadi misalnya slow learner itu jadi ya tidak menjadi sampel ya. Kemudian jadi ini untuk anak-anak yang biasa lah ya, yang tidak ada hambatan. Kemudian mereka yang mempunyai hambatan visual ini juga belum bisa ikut karena kita belum ada caranya ya. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu lihat contoh soalnya AKM itu agak
agak susah ya. Kalau screen reader itu barangkali bisa untuk teks, tetapi kalau untuk gambar, kemudian grafik, apa-apa itu tampaknya itu kita masih belum bisa. Jadi anak-anak mengalami hambatan visual dan intelektual itu, jadi nanti tidak sebagai sampel dalam asesmen nasional. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astri. Waktu kita masih ada sekitar 6 menit lagi. Kang Rahmat, sebelum kita closing statement, barangkali ini ada himbauan atau mungkin berbagi dari Kang Rahmat, sebetulnya apa yang harus dilakukan guru-guru terkait dengan banyaknya kebijakan-kebijakan baru dari termasuk AKM ini. Bagaimana sebetulnya mentalitas yang perlu kita punya sebagai guru hadapi banyaknya perubahan-perubahan dan kebijakan masuk AKM. Yang pertama jelas sebagai seorang guru kita harus mau mengubah mindset kita ya, pola berpikir kita. Saya kira pemerintah melakukan berbagai macam hal kebijakan yang kaitan dengan pendidikan sudah dalam pertimbangan yang sangat matang. Tadi disampaikan bahwa kurikulum sebagus apapun, tapi the real kurikulumnya yaitu guru tidak bisa mengeksekusi dengan baik, sangat sulit saya kira. Ya. Jadi yang pertama tadi mengubah pola pikir kita, mindset kita. Kemudian yang kedua, keluar dari zona nyaman, ya, mau melakukan berbagai macam perubahan-perubahan. Ya, program pemerintah sudah sangat banyak ya, dari guru penggerak dan lain sebagainya. Dan saya kira ini sangat mendukung dalam proses pembelajaran di satuan-satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kreativitas guru. Kreativitas guru dalam mengolah pendidikan dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Menu-menu yang disajikannya tentunya harus menampilkan menu-menu yang terbaik. Karena apa? Karena anak-anak kita ini adalah penerus generasi bangsa yang tentunya akan menghadirkan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia tetap hadir dan jaya selama-lamanya. Saya kira itu mungkin Pak Adan. Bu Astri, sebelum kita menutup, barangkali Bu Kapus ada closing statement Ya. khusus untuk guru-guru menyikapi hal ini, AKM ini. Baik. Nah, guru-guru juga mungkin bisa lebih tahan. Daya juang, daya tahan. Terima kasih Pak Danang. Ya Bapak Ibu Guru, mungkin yang perlu kita pahami bahwa asesmen nasional ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi ini bukan satu-satunya, satu-satunya. Jadi bukan berarti dengan adanya asesmen nasional semua masalah selesai. Bahwa bukan berarti dengan asesmen nasional memberi semua informasi, tidak. Ya, jadi tadi pertama dari segi yang diukur untuk kognitif itu literasi membaca dan numerasi, itu kompetensi mendasar. Bapak Ibu, kita ada Bapak Ibu lebih fokus biasanya pada content knowledge ya, di mata pelajaran content knowledge. Tetapi kita tadi memperhatikan sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Jadi konten dan generic skill, transferable skill ini sangat penting, ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, apa yang terjadi di kelas itulah yang mempengaruhi, ya. Jadi asesmen apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada pengaruhnya kalau tidak ada perubahan, kalau apa yang terjadi di kelas masih seperti biasa. Jadi mudah-mudahan ini kita tetap semangat Bapak Ibu, memang tantangan untuk mendidik anak-anak ini luar biasa ya, dengan perkembangan teknologi dan segala macam sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Tujuan kita untuk mengantarkan anak-anak kita ini sebagai generasi penerus ini untuk agar bangsa kita tetap semakin maju ya, semakin maju, semakin madani atau bangsa yang bangsa yang tidak hanya sebagai bangsa konsumen,
kita juga berharap anak-anak kita jadi kreatif, inovatif, sehingga kita menjadi bangsa yang menghasilkan ya, bukan hanya menggunakan, bukan hanya menjadi tempat pemasaran, tetapi juga kita bisa memasarkan. Ya. Saya rasa itu Bapak Ibu, jadi terima kasih sekali lagi perhatian Bapak Ibu, dan kami menghargai Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu guru yang adalah ujung tombak yang menentukan bagaimana nasib pendidikan dan nasib anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Astri atas partisipasinya. Guru adalah tombak yang menentukan nasib bangsa ini bahkan ya. Ya. Kang Rahmat, barangkali 1 menit untuk closing statement. Ya, jadilah guru yang mulia karena karya, teruslah hebat menjadi guru karena akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Tetap berkarya demi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia ini tetap ada. Salam untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Tetaplah untuk menjadi hebat. Terima kasih. Luar biasa, guru mulia karena karya ya Kang ya. Ya. Guru hebat juga karena ada karya. Teman-teman peserta webinar Asers yang kali ini, akhirnya kita sampai di akhir acara. Sebelum saya berpamitan, nah ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman peserta webinar. Kami akan sampaikan nama-nama pemenang yang berhasil mendapatkan merchandise eksklusif dari Acer Indonesia karena menjadi 20 pendaftar pertama webinar ini. Wah, kalau tahu begini saya daftar duluan ini. Kita lihat Pak